Di bagian timur Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sekitar 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan, berdiri Desa Delik sebagai salah satu desa yang memiliki posisi geografis cukup strategis. Desa ini memiliki luas wilayah 539,60 hektar yang terbagi dalam 9 dusun, 9 RW, dan 26 RT, mencerminkan struktur administrasi yang tertata dan memudahkan koordinasi pemerintahan di tingkat lokal. Letaknya yang berada di jalur penghubung antara Tuntang dan Beringin menjadikan desa ini tidak terisolasi, melainkan berhubung dengan arus mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Akses yang relatif mudah turut mempengaruhi dinamika perkembangan desa, baik dalam distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, maupun pelayanan publik yang terintegrasi dengan pusat kecamatan. Secara geografis, Desa Delik berada pada ketinggian rata-rata sekitar 400 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga wilayah yang lebih tinggi seperti Dusun Ngelerak, yang dikenal berhawa lebih sejuk dibandingkan dusun lainnya. Variasi kontur ini membentuk landscape desa yang tidak monoton dan memberikan karakter lingkungan yang khas. Curah hujan yang hanya berkisar antara 2.500 sampai 3.000 per tahun memberikan ketersediaan air yang cukup melimpah bagi kebutuhan pertanian maupun konsumsi masyarakat sehari-hari. Penggunaan lahan di desa didominasi oleh pertanian, bukan sawah, khususnya perkebunan, sementara sebagian lainnya dimanfaatkan untuk pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur pendukung. Komposisi penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa struktur ruang desa masih bertumbuh pada sektor agraris yang menjadi salah satu fondasi utama kehidupan di wilayah ini. Desa Delik dihuni oleh 4.191 jiwa yang tergabung dalam 1.311 keluarga dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Keseimbangan ini mencerminkan struktur demografis yang stabil dan berpotensi untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Struktur usia penduduk menunjukkan keberadaan kelompok usia produktif dalam jumlah yang cukup besar, yang menjadi modal penting dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan desa, baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan dan pelayanan sosial. Di sisi lain, terdapat pula kelompok usia lanjut yang cukup signifikan, sehingga perhatian terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat menjadi bagian penting dalam perencanaan desa. Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam dalam lulusan SLTA atau sederajat sebagai kelompok terbesar, sementara sebagian warga lainnya masih belum atau tidak bersekolah. Secara historis, Desa Delik diperkirakan telah ada sejak abad ke-14 berdasarkan penuturan para sesepuh dan warisan cerita lisan yang terus dijaga hingga kini. Salah satu penanda penting dalam perjalanan sejarah desa ini adalah keberadaan PLTA Jelok yang dikenal sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga air tertua peninggalan masa kolonial Belanda di wilayah tersebut. Keberadaan infrastruktur bersejarah ini tidak hanya menunjukkan nilai strategis di wilayah Desa Delik pada masa lampau, tetapi juga memperkuat identitas historisnya dalam konteks perkembangan kawasan sekitar. Asal-usul nama Delik sendiri memiliki beberapa versi cerita rakyat yang masih hidup di tengah masyarakat, yang semuanya menjadi bagian dari kekayaan narasi kolektif dan memperkuat rasa miliki terhadap identitas lokal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Delik dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh perangkat desa sesuai struktur organisasi yang berlaku. Sistem pemerintahan desa telah mengalami perkembangan sejak masa Demang dan Lurah hingga format kepemimpinan kepala desa seperti saat ini.
mencerminkan proses adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Pergantian kepemimpinan dari waktu ke waktu menunjukkan adanya kesinambungan pemerintahan sekaligus dinamika sosial politik dan berkembang di tengah masyarakat. Struktur pemerintahan ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan program pembangunan, pengolahan administrasi, serta pelayanan publik yang terus berjalan dan berproses, seiring dengan arah perkembangan desa yang semakin terintegrasi dengan dinamika wilayah yang lebih luas. Desa Deli tumbuh dan berkembang melalui kekuatan potensi lokal yang menjadi fondasi utama pergerakan ekonominya. Dari sektor kuliner, masyarakat menghadirkan beragam produk unggulan yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan. Seperti onde-onde Kedawa Putri yang dikenal dengan cita rasa khasnya, ude kerupuk kulit sapi yang menunjukkan nilai tambah olahan bahan lokal, keripik Bu Surtini yang kompetitif di pasaran, hingga rempah asli Jawa yang memperkuat identitas desa dengan kekayaan rasa tradisional. Produk-produk ini tidak hanya sekedar komoditas, tetapi juga mencerminkan ketekunan, kreativitas, serta semangat wirausaha masyarakat dalam menggerakkan ekonomi berbasis rumah tangga. Di sektor sumber daya alam, produksi arang-ireng menjadi salah satu penopang ekonomi warga dengan kapasitas yang signifikan, memanfaatkan potensi lokal secara produktif sekaligus membuka peluang kerja di tingkat desa. Di bidang pertanian, inovasi berkembang melalui greenhouse melon hidroponik yang menerapkan sistem budidaya modern dan efisien. Pengembangan melon dan cabai secara hidroponik menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan karakter agrarisnya. Potensi desa semakin lengkap dengan berkembangnya batik cap dan batik ciprat yang menjadi salah satu identitas kreatif masyarakat Desa Deli. Proses pembuatannya melibatkan keterampilan tangan, ketelitian, serta kekompakan kelompok pengrajin yang sebagian besar merupakan ibu-ibu desa. Motif yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mencerminkan karakter lokal dan semangat kebersamaan. Kegiatan membatik ini tidak sekadar menjadi aktivitas ekonomi tambahan, melainkan juga ruang pemberdayaan masyarakat, tempat kreativitas tumbuh, dan tradisi terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membuka peluang pengembangan produk kreatif yang semakin beragam di masa mendatang.